Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 sesi 052 mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Afdal SPD MPD. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Asmelia Eka Putri dan rekan saya Jumadil Asari dan Nadila Erniati. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi pelayanan BK dan kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Saya Jumadil Ashari akan menyampaikan materi tentang pengertian dan tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan konseling merupakan sarana yang digunakan untuk membantu mereka menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan serangkaian aktivitas berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau di sekolah ada disebut sebagai guru BK yang dilakukan secara tatap muka, baik itu secara individu ataupun per kelompok, dengan memberikan suatu arahan dan pengetahuan tambahan yang mana pengetahuan tersebut sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh konseling tersebut. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Menurut DKK dan Kartadinata, tujuan bimbingan konseling adalah yang pertama berkenaan dengan aspek perkembangan pribadi sosial. Layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain, memiliki pemahaman tentang situasi kehidupan yang saling bergantian antara yang menyenangkan dengan tidak menyenangkan, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif baik yang berkaitan dengan keunggulan maupun kelemahan diri sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap bertugas dan kewajibannya, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dengan hubungan persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan sesama manusia, memiliki kemampuan dalam penyelesaian konflik baik masalah pribadi maupun masalah dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Yang kedua berkenaan dengan aspek akademik. Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar membantu peserta didik memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, menguasai keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya Nadila Erniati akan melanjutkan materi presentasi mengenai fungsi pelayanan bimbingan dan konseling atau BK, yang mana fungsi bimbingan dan konseling atau BK menurut buku Penataan Pendidikan Profesional, Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal adalah fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi fasilitasi, yang mana memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam dirinya. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, serta ciri-ciri kepribadian lainnya.
Fungsi yang kelima yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau kepala penyelenggara paket B dan staf, konselor, dan tutor untuk menyesuaikan program pendidikan. Yang keenam yaitu fungsi pencegahan, yaitu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi perbaikan, yang mana bimbingan dan konseling untuk membantu sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi yang kedelapan yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah. Fungsi yang kesembilan yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengembangan, bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya yang berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekian dari materi tentang fungsi bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baiklah, saya Asmelia Eko Putri akan melanjutkan presentasi tentang kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Yang pertama yaitu BK disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. Dianggap sama dengan pengajaran sehingga tidak perlu pelayanan khusus BK. Hal ini tidak benar karena BK menunjang proses pendidikan. Lalu yang kedua, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Lalu yang ketiga, menganggap bahwa pelayanan BK bisa dilakukan oleh siapa saja. Padahal tentu tidak mudah karena harus dengan ahlinya. Lalu yang keempat, bimbingan dan konseling atau BK dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Lalu BK dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental, dan bimbingan dan konseling bekerja sendiri atau harus bekerja sama dengan ahli atau petugas lain. Lalu menyamakan pekerjaan BK dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Lalu kesalahpahaman selanjutnya, BK semata-mata hanya sebagai proses pemberian nasihat. Lalu konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Sesuai dengan asas kegiatan, di samping konselor yang bertindak sebagai pusat penggerak bimbingan dan konseling, pihak lain pun harus secara langsung aktif terlibat dalam proses tersebut. Lalu BK melayani orang sakit dan atau orang yang kurang normal, padahal tentu saja tidak. Lalu menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Lalu menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, dan terakhir memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi BK. Lalu yang terakhir lagi, BK dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. Sekian penyampaian dari materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.